Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang di rumah, yang dimanapun Bapak Ibu berada, yang sedang menyaksikan ibadah online pada saat pagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru bagi kita, amin. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau luar biasa, Engkau menyertai kami, berkat-Mu selalu baru bagi kami. Bapa, pada saat pagi ini melalui ibadah online kami akan ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di rumah kami, dimanapun tempat kami berada. Tuhan menjagai kami, melindungi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dengan hati yang merindu dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita sungguh-sungguh, kita persiapkan hati. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan selalu ajaib bagi kita. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama lagu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Sekali lagi katakan masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang di rumah saat ini mungkin jalan sedang tertutup, mungkin begitu banyak masalah,
Sehingga Bapak Ibu mengira bahwa jalan saya tertutup. Tidak ada yang buka jalan saat ini. Melalui pujian ini, katakan, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Karena masih ada jalan terbuka buat kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah lagu ini sungguh-sungguh menjadi doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Apapun masalah kita, kalau mungkin begitu berat masalah kita, percayalah masih ada jalan terbuka untuk kita. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Atas semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya masih ada jalan terbuka untuk kami. Tuhanlah yang buka jalan buat kami. Sekali lagi masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Mari sekali lagi, masih ada jalan terbuka. Tuhan yang buka jalan Bapak Ibu. Percaya saja, percaya saja. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran dan kulihat kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kebesaran, kulihat kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka, masih ada. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup buka jalan. Seperti bangsa Israel yang melewati Laut Merah, demikianlah Tuhan membuka jalan bagi kami. Tuhan buka jalan kami, Tuhan. Kau Allah yang membuka jalan. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan Yesus. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Ya ralama ya ralama takaralama sandaralama ya ralama ya ralama. Kami tetap setia dan kami tetap percaya Tuhan Yesus. Ya ralama sandaralama ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Sebab rancangan kami bukanlah rancangan Tuhan. Demikianlah tingginya langit dan bumi, demikianlah jalan-jalan-Mu di atas jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-Mu. Kami tetap percaya pada firman-Mu Tuhan Yesus. Ya ralama sandaralama ya ralama ya ralanaga ya ralama ya ralama ya ralama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu sendirian Tuhan Yesus. Engkau selalu menuntun, Engkau selalu membimbing setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Kami akan tetap melangkah karena kami yakin dan percaya
Tuhan yang tuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Segalanya dalam hidupku, ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap melangkah Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhanlah yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Asal kami tetap percaya dan mengikuti jalannya Tuhan,
Tuhan pasti tuntun jalan kami, Tuhan pasti pelihara kami. Kami tidak akan takut, kami akan tetap melangkah karena kami tahu penyertaan Tuhanlah yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu. Ku kan tetap melangkah karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Ku kan tetap melangkah karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Ku kan tetap melangkah karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bawa hidupku padamu, bersujud pada altarmu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari hidup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk bulan November. Kalau kami masih ada di bulan ini, kami tahu karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, karena pemeliharaan Tuhan melalui berkat-berkat-Nya. Terima kasih buat keluarga-keluarga. Terima kasih buat anak-anak, buat orang tua. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan. Terima kasih buat bisnis-bisnis. Terima kasih buat pelayanan-pelayanan. Kami masih bisa bertemu dengan banyak orang, menceritakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penebusan Tuhan. Terima kasih untuk bulan November.
bulan di mana Tuhan telah memelihara dan menjagai kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, Tuhan ajar kami, Tuhan tuntun kami untuk kami mengerti apa yang kami lakukan di bulan November, di bulan Desember, bahkan di tahun depan, tahun 2022. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita ketemu kembali di bulan November. Saya tahu hari ini kita ada karena berkat Tuhan yang memelihara kita, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu, oleh panas atau oleh dingin. Hari ini kita ada, itu luar biasa Bapak Ibu. Sampai dengan bulan November kita telah melalui masa-masa pandemi, masa-masa sulit yang harus kita hadapi, dan kita mulai melihat terang itu telah terbit, hujan itu mulai turun. Kita melihat anugerah Tuhan yang besar dan ajaib itu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita, menuntun kita, mengkoreksi kita, membimbing kita, sehingga apa yang harus kita lakukan di bulan ini, di bulan depan, dan bahkan tahun depan. Bapak Ibu, jangan lupa juga persiapkan hati, perjamuan kudus, dan anak-anak kita. Nanti kita akan berdoa setelah firman Tuhan buat anak-anak kita, supaya kita memberkati setiap awal bulan. Kita tahu waktu kita menumpangkan tangan, sebenarnya bukan tangan kita yang menumpangnya, tapi Tuhan sendiri menumpangkan tangan atas anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita hari ini membaca firman Tuhan di 1 Samuel 25. Ayo kita baca Bapak Ibu, 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Kalau kita lihat di sini judulnya Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah Bapak Ibu, kalau Anda baca firman Tuhan ini, mungkin kita sedikit kaget. Ada orang namanya Nabal, bodoh, ya. Mungkin itu bukan nama aslinya, karena nggak mungkin orang tuanya namakan dia si bodoh, apalagi dia keturunan Kaleb. Orang yang mengerti tentang Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang menyembah Allah Israel, ya, nggak mungkin dinamainya si bodoh. Ini sebutan-sebutan orang karena dia kasar, nggak tahu aturan, mau menang sendiri. Itu Nabal. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun dia demikian, dia kaya secara materi. Dia diberkati dengan kambing domba. Mengapa demikian Bapak Ibu? Jelas, karena dia keturunan Kaleb. Bapak Ibu tahu bahwa daerah Maon itu Hebron, itu adalah waktu zaman Yosua dibagikan kepada kaum Yehuda, dan daerah Maon Karmel itu adalah miliknya Kaleb bin Yefune, ya. Itu Anda akan dapatkan di Alkitab, ada itu ya. Di 1 Samuel, di Yosua 15 ayat 54-55, Yosua 14 ayat 13-14 itu menceritakan bahwa wilayah itu adalah wilayah Kaleb, dan Nabal adalah satu keturunannya. Bapak Ibu, saya kasih tahu kebenarannya. Kalau hari ini kita punya janji Tuhan di dalam hidup kita, orang-orang di atas kita, orang yang takut akan Tuhan, mereka mewarisi warisan rohani bagi kita, dan juga warisan-warisan jasmani, karena dia kaya, karena ada janji Tuhan bagi Kaleb. Haleluya, itu Nabal, ya. Bapak Ibu, kalau kita menyoroti ini, Daud, Nabal, dan Abigail, kita akan melihat tantangan-tantangan hidup yang dihadapi Daud, yang dihadapi Nabal, dan Abigail, ya. Kedua Abigail itu artinya sukacita, kegirangan dari ayahku. Abigail itu bijaksana dan cantik. Cukup aneh Bapak Ibu, orang yang cantik, orang yang pintar, bijaksana mau menikah dengan orang yang bodoh tapi kaya. Ya, mungkin dia dipaksa orang tuanya untuk menikah, dijodohkan pada masa itu, ya. Tapi sudah terlanjur menjadi suami istri, dan
Abigail hidup dengan bijaksana dengan Nabal. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat ini bahwa semua tiga orang ini mempunyai tantangan-tantangan dalam hidup. Maka itu saya beri tema, kalau Bapak Ibu yang suka tema, tantangan orang percaya di dalam kehidupan ini. Tuhan tahu semua kita punya tantangan, semua kita punya pergumulan, semua kita punya persoalan. Dan Tuhan tahu di masa-masa ini tidaklah mudah. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menyingkirkan persoalan masalah yang ada terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji memberi kekuatan, memberi jalan luar waktu kita berharap kepadanya. Ya. Abigail, ya, si cantik, si manis, menikah dengan si bodoh tapi kaya. Masalah nggak Bapak? Punya masalah nggak? Punya persoalan nggak? Punya pergumulan pasti. Nabal yang kita pikir kaya enak ya, jadi orang kaya nggak punya masalah. Bapak Ibu, kadang-kadang orang menutupi masalah-masalah dalam hidupnya seolah-olah nggak punya masalah, padahal masalahnya berjibun. Haleluya. Hari ini semua kita juga mungkin mengalami banyak masalah. Kita membanding-bandingkan masalah kita dengan orang lain. Kayak masalah dia tuh kecil ya, masalahnya besar. Kayak dia nggak menghadapi tantangan-tantangan apapun dalam hidupnya. Nah, Daud apalagi Bapak Ibu ya. Daud ini adalah orang yang diurapi Samuel menjadi raja Israel ya. Nah, setelah diurapi, padahal waktu itu yang menjadi raja adalah Saul. Secara de facto Saul masih raja, tetapi Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Saya yakin Saul timbul rasa cemburu dan berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daud tidaklah mudah. Karena Bapak Ibu, semakin besar tantangan yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita semakin jauh yang lebih besar dalam hidup kita. Bapak Ibu, kata masalah, problem dalam bahasa aslinya kurang lebih ini balain gitu ya, dilempar ya. Itu asal katanya balistik, melempar sebuah benda, atau bahasa lain hampir sama, metabolisme, mengalami perubahan. Jadi kata problem itu dilempar ke depan. Bapak Ibu, semakin banyak kita mengalami masalah dalam hidup ini, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita ke depan, ke masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar. Karena ujian-ujian itu menghasilkan hal-hal yang besar kalau kita lolos di dalamnya. Nah, sama seperti Daud, Nabal, dan Abigail ya. Bapak Ibu, setelah kita baca itu, kita baca ayat keempat. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, ayat 5, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatan atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamat segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalau yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tetapi tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantai yang kubantai bagi orang penguntinganku, untuk memberikannya kepada orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahu kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat di sini ya, waktu Daud mendengar bahwa sedang ada perayaan pengguntingan bulu domba. Selama ini orang Daud menjaga ternak-ternaknya Nabal ya. Bapak Ibu, Nabal punya masalah nggak dengan kekayaannya? Jangan dipikir dia gampang tidur ya. Dia harus berpikir keras bagaimana supaya kambing dombanya tidak dijagai. Dia punya tantangan-tantangan. Dan bukan hanya itu, bagaimana dengan karyawannya. Dan apalagi dia mendengar tentang seorang yang namanya Daud ya, yang akan jadi raja. Mungkin orang menceritakan kebesaran Daud yang mengalahkan Goliat, menceritakan tentang kehebatan Daud dengan pasukan-pasukannya. Oh, sadar nggak sadar itu ada dalam pikirannya. Dan mungkin dia sedikit jealous dalam hidupnya. Mungkin orang membanding-bandingkan dia dengan Daud ya. Dia punya tantangan-tantangan.
Nah, waktu dia mendengar Daud dengan anak buahnya datang minta upeti, istilahnya di hari raya, itu wajar hari raya, karena hari-hari lain mereka tidak pernah mencuri. Mungkin mereka hanya dikasih uang makan untuk jaga. Tetapi hari itu Daud meminta lebih kepada Nabal, dan Nabal meremehkan Daud. Dia ngomong ini, siapa itu Daud? Hari-hari ini kita harus hati-hati loh, banyak orang kabur dari tuannya. Dan siapa itu anak Isai? Bapak Ibu, kata-kata ini justru membangkitkan kemarahan Daud. Jadi Nabal menghadapi tantangan karena jealous. Dia menciptakan masalah baru, dia menciptakan hal-hal baru yang berakibat fatal dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita sering sadar tidak sadar, kita sudah punya banyak masalah, pergumulan, ujian, tiba-tiba kita menciptakan masalah baru dalam hidup ini, ya, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih rumit, yang harusnya itu nggak bisa terjadi karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan kadang-kadang kita meremehkan orang lain yang lebih rendah daripada kita. Dari kita menciptakan masalah yang baru. Nah, sama seperti Nabal, dia anggap dia kaya, dia hebat. Daud tertindas, dia mencoba mengintimidasi Daud dan teman-temannya. Haleluya. Nah, akibatnya Daud marah besar. Haleluya. Ayat 14, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujang, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. 16, mereka seperti fajar tembok keliling kami siang malam selama kami menggembala domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah dituliskan bahwa celaka akan ditanggung kepada Tuhan kita dan kepada sisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat bicara dengan dia. 18, lalu segala Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bekti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 buah kue ara. Dimuatnyalah semua itu ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledai, diturunnya dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Bapak Ibu, peristiwa ini ya yang membuat Daud marah. Tiba-tiba anak buahnya datang kepada Abigail yang cantik dan yang bijaksana. Haleluya. Bapak Ibu, menurut Anda bijaksana enggak? Abigail lakukan semua itu enggak cerita loh kepada Nabal suaminya. Halo? Kadang-kadang kita ngomongkan kita semua harus terbuka, suami istri harus tahu semua. Tapi Alkitab mencatat Abigail nggak kasih tahu suaminya loh. Dia lakukan sendiri. Diam-diam dia melakukan semua itu. Ayat 23, ketika Abigail melihat Daud segala itu dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini bicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya bebal orangnya. Nabal namanya bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Lihat Bapak Ibu, di waktu dia ketemu Daud, dia ngomong ini, jangan timpakan kesalahan kepada suaminya, biar aku yang menanggung. Dia sedikit menjelekkan suaminya. Nabal namanya, bebal orangnya. Saking jengkelnya, saking luar biasanya. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang cegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang berbuat sejahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang yang mengikuti Tuanku. 28, ampuni kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pasti Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan.
Dan apabila Tuhan telah berbuat kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Lalu berkata Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakan-Mu dan terpuji engkau sendiri, sebab engkau daripada ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada pihak bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Haleluya. Dan akhirnya Daud menyadari bahwa ada seorang yang bijaksana menasihatinya. Kita lihat di sini bahwa Daud mengutus 400 orang untuk memerangi Nabal. Nabal berdahar rakyat biasa, nggak punya senjata. Dia bukan orang Filistin, Amalek yang punya senjata. Ya, sangat tidak adil. Jadi ada seorang yang menahan Daud, Abigail yang bijaksana, sehingga Daud tidak menumpahkan darah dengan orang-orang Israel sendiri. Akhirnya amarah Daud mereda. Bapak Ibu, Anda lihat di sini, Abigail punya tantangan-tantangan dalam hidupnya. Sekalipun dia cantik, bijaksana, istri dari orang kaya, apa yang dihadapi Abigail? Kesalahan-kesalahan yang sedang dibuat Nabal, saya yakin sering sekali diatasi oleh si bijaksana, si Abigail ini. Ya, itu tantangan-tantangan dalam hidupnya. Mungkin dia kesal berkali-kali. Dia berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh suaminya Nabal, tapi berkali-kali juga dia melepaskannya karena ada kebijaksanaan dalam hidupnya. Sama seperti mengatasi Daud. Dia begitu bijaksana sehingga meredalah amarah Daud. Bapak Ibu, Anda tahu karakter seseorang dibentuk dalam banyak hal. Daud dibentuk dalam perhariannya. Perharian Daud membentuk karakternya yang kasar, yang keras, ya, yang temperamen. Itulah karakter Daud. Bapak Ibu, padahal pada waktu itu Daud habis ada di gua Adulam dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak mau membunuhnya. Dia lupa, ya, hal yang sama harus dilakukan kepada Nabal. Dia tidak akan membunuh Nabal. Tapi dengan mungkin dia menganggap Nabal bukan siapa-siapa, dia berusaha menghancurkan Nabal dan seluruh isinya. Dan Nabal pun juga membuat masalah dengan meremehkan Daud. Haleluya. Bapak Ibu, semua kita menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Tidaklah mudah di masa-masa seperti ini. Bisnis kita hari ini menghadapi tantangan-tantangan, Bapak Ibu. Betapa banyak supermarket semakin besar di Amerika, di Cina, di Jepang mengalami kehancuran. Ya, Anda lihat hari ini ekonomi sedang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang percaya di dalam Kristus Yesus juga mengalami hal yang sama. Kita dalam pelayanan, kita yang dalam pekerjaan, kita yang dalam banyak hal juga mengalami tantangan-tantangan yang tidak mudah pada zaman milenial ini. Haleluya. Saya katakan tadi, setiap tantangan, masalah, itu artinya Tuhan sedang membawa kita ke depan. Tuhan sedang mau mengangkat hidup kita. Tapi waktu kita kalah, kalau waktu kita nggak punya kebijaksanaan, waktu kita tidak bertanya dengan Tuhan, kadang-kadang kita rontok, hilang seketika. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 1 Samuel 25 ayat pertama, ini kita bicara tentang Daud, ya, tantangan yang harus dihadapi Daud. Dan matilah Samuel, suruh orang Israel itu berkumpul menghadapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun. Samuel nabi yang menghadapi dua raja, Saul dan Daud. Dan Samuel sudah mati, ceritanya sudah selesai. Yang selama ini Daud minta pertolongan, petunjuk dari Samuel. Ya, sudah selesai. Dan Daud mengerti itu. Dia harus meneruskan kehidupan. Dia harus mulai pergi lagi menghadapi tantangan di padang gurun Paran. Ya, dan kalau kita lihat sama dengan Saul. Ya, kalau kita lihat di 1 Samuel 28 ayat 3 dan 5. Adapun Samuel sudah mati, suruh orang Israel sudah menghadapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para panggil awal dan roh peramar. Bapak Ibu, Anda lihat di sini juga cerita bahwa Samuel sudah mati. Dan Saul sewaktu jadi raja, semua penyembah berhala peramar di daerah Israel dihancurkan semua. Tetapi setelah Samuel mati, Saul kehilangan pegangan. Dia ingin bertanya, nggak ada lagi yang menuntun kerohaniannya. Bapak Ibu ingat baik-baik, ya. Semua kita mungkin punya mentor, punya gembala, punya pemimpin rohani. Tapi satu kali mereka tidak selalu bersama dengan kita.
Mentor kita sesungguhnya adalah Roh Kudus Tuhan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah akhirnya dia kecewa. Dia panggil lagi peramar-peramar itu. Dia datang di Endor bertanya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu dalam hidup ini, kalau kita mengalami banyak tantangan, problem, kayaknya tekanan-tekanan. Kita mencatat waktu dia melihat orang Filistin berkumpul ya di daerah Sunem, dia takut dan gemetar. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang menghadapi tantangan, masalah itu takut dan gemetar. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mencoba menyelesaikan dengan instan. Dia pergi ke peramar di Endor, ya. Nah, sadar nggak sadar, hari ini mungkin kita punya masalah banyak. Kita akhirnya bertanya dengan Tuhan kayak lama. Akhirnya kita pergi ke perdukunan loh. Kita tanya kepada orang pandai, kepada suhu-suhu yang kayaknya gimana gitu. Nah hari ini, coba kita belajar. Kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Saul harus meneruskan kehidupan. Saul harus menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Sekali banyak orang Filistin yang mengepungnya. Daud menghadapi tantangan-tantangan dan Saul mengejarnya. Nah, sekalipun dia calon raja, dia tetap harus menghadapi banyak tantangan. Bapak Ibu, sekalipun hari ini engkau kaya, mungkin engkau berpendidikan, engkau punya titel banyak, engkau punya hikmat, engkau punya apapun itu, saya yakin Anda tetap punya masalah dalam hidupmu. Sampai kita mati, masalah tidak pernah meninggalkan kita. Maka itu saya ngomong, Tuhan tidak pernah menyingkirkan masalah itu dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji memberi kekuatan dan menjadi jalan keluar setiap tantangan-tantangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat Rasul Paulus ngomong gini. 2 Korintus 7 ayat 15. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Sebagai hamba Tuhan, Paulus menghadapi yang luar biasa. Mengalami kesusahan. Dari luar ada pertengkaran. Dari dalam banyak ketakutan. Dia diintimidasi oleh orang mereka sendiri. Dan bukan hanya itu, dia ngomong gini. Dalam perjalananku, aku sering diancam. 2 Korintus 11 ya. Bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Wow, luar biasa. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan di sebuah tingkap keluar tembok kota. Dengan demikian aku terluput dari tangannya. Wah, Bapak Ibu, Saulus mengalami pergumulan yang luar biasa dari pihak Yahudi dan pihak di luar Yahudi. Dari dalam, dari luar, dia mengalami tekanan-tekanan dalam bahaya penyamun, banjir, di darat, di laut. Dia mengalami tantangan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Tapi dia ngomong ini sederhana. Dengan sebuah keranjang, Tuhan menolongnya. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini banyak hal yang kita hadapi kan? Karena hal sepele Tuhan buka jalan buat kita. Semuanya selesai. Amin. Coba cek hari ini suami-suami, apa yang kau hadapi tantanganmu? Abigail sebagai istri, apa yang dihadapi Abigail? Saya pikir enggak mudah hidup dengan orang kaya yang egois, yang bebal, yang tidak tahu aturan, yang suka dikendalikan. Tapi dengan bijaksana, Abigail tetap bisa bertahan. Karena semua situasi itu sebisa-bisanya diatasinya dengan roh kebijaksanaan. Dan Daud yang calon raja itu, karena saking emosinya, hampir-hampir dia membunuh orang ya yang tidak bersalah, menumpahkan darah. Bapak Ibu bayangkan kalau ini terjadi, dalam sejarah di Alkitab dicatat bahwa Daud membunuh yang orang bukan musuhnya, tapi bangsanya sendiri. Maka itu Anda lihat kalau nanti di Alkitab ya, setelah itu Daud tidak pernah membunuh siapa-siapa lagi ya. Simei dibebaskannya, memang nanti dia minta Salomo untuk menyelesaikannya. Haleluya. Daud sadar betul kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Bapak Ibu, tantangan-tantangan ini banyak kita hadapi Bapak Ibu ya. Sebagai hamba Tuhan, banyakkah tantangan itu? Banyak banget Bapak Ibu ya. Kita sebagai hamba Tuhan, aduh nggak mudah gitu ya. Sekalipun orang mungkin menuduh kita nggak boleh bereaksi.
Sekalipun orang mengkhianati kita, kita tetap merangkul mereka. Haleluya. Sekalipun waktu dirangkul, mereka justru menyerang kita. Ya, itulah bagian kita sebagai hamba Tuhan. Nggak bisa berontak, nggak bisa buat apa-apa. Kita harus ikhlas menerimanya, Bapak Ibu. Ada teman saya hamba Tuhan tulis, dia bilang, banyak yang saya hadapi, orang nggak tahu. Air mata, pergumulan, ya kehidupan, ya orang-orang yang menyerang, saya tetap dekati dan doakan mereka. Ya, saya hidup bukan buat Tuhan, buat jemaat, buat keluarga, dan buat banyak orang. Tapi semua itu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Coba hari ini lihat, sebesar apapun tantangan yang kau hadapi, sebesar apapun hal yang kau hadapi. Hari ini mungkin banyak anakmu mau sekolah, ke depan, kuliah, pekerjaan, bisnismu yang mulai menurun. Haleluya. Saya kasih tahu, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ya, Daud ditolong dengan orang yang namanya Abigail. Paulus ditolong dengan orang yang menyediakan keranjang diturunkan dari tembok kota. Banyak di Alkitab kita melihat orang-orang yang hebat, ternyata hal-hal kecil saja yang Tuhan buat sehingga mereka keluar dari masalah dalam hidup mereka. Hari ini apa tantangan yang kau hadapi? Coba bersandar kepada Tuhan. Tetap tenang. Minta roh kebijaksanaan dan berserah kepada Tuhan. Pada waktunya Dia akan memberikan keluar kepada kita. Mungkin hari ini ada orang yang mengingatkan kita, menasihati kita. Terimalah dengan rendah hati. Mungkin itu cara Tuhan untuk menolong kita terlepas dari pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Dia terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Ayo kita berdoa buat anak-anak kita. Kita bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, berbicara kepada setiap umat-Mu. Firman itu tertanam dalam lubuk hati kami. Ayo kita bawa anak-anak kita. Bapak, saat ini kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kami menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Turunlah rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat, kepandaian buat anak-anak kami. Mereka cerdas di dalam Kristus, mengerti banyak hal untuk kerajaan Allah. Bapak, pakai anak-anak kami. Kami boleh melihat 10, 15, 20 tahun ke depan, mereka adalah pemimpin atas kota kami, pemimpin atas negeri ini, pemimpin atas bangsa-bangsa. Mereka adalah orang yang diurapi di bidang teknologi, bioteknologi, saintis, haleluya, fisika, kimia, kedokteran, haleluya, pertambangan, aerospace, haleluya, logistik, haleluya, perkapalan,
Haleluya. Energi terbarukan lahir dari anak-anak ini yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Lalu kita ambil perjamuan kudus kita. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar. Haleluya. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini buat orang-orang yang dewasa 12 tahun ke atas. Anak-anak tidak diperkenankan untuk ikut. Dan Bapak Ibu yang belum dibaptis, Anda mau ambil bagian dalam perjamuan ini, kalau Anda sudah dewasa, dipersilakan. Yang penting Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Isa akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang akan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatangkan oleh darahku. Perbuatan ini sebalik kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan kecawan yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Angkat tangan kita, terpujilah nama Tuhan. Tuhan menopangmu dan meneguhkanmu, memberkati keluargamu, istri dan anak-anakmu, pelayanan yang dipercaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dan kemuliaannya. Tuhan menuntun dan memberkatimu, mengurapi perjalananmu di bulan November, di bulan Desember, bahkan di tahun depan. Ia tetap Allah yang ajaib, yang membuat jalan-jalan tutupnya terbuka. Mulai hari ini,
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin.